Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Coba Eci pimpin doa ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Yang selanjutnya Ibu mau mengecek kehadiran. Siapa yang gak hadir hari ini? Dono kemana? Sakit, Bu. Oke. Siapa lagi? Udah, Bu, itu aja. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini mengenai pesawat sederhana, Ibu mau tanya, ada yang masih ingat minggu lalu belajar apa? Kami, Bu. Ya, coba lihat minggu lalu belajar apa? Minggu lalu kita belajar mengenai usaha, Bu. Oke, bagus. Sekarang Ibu mau tanya, jika seandainya seseorang mendorong lemari, tetapi lemari itu tidak berpindah, apakah dia melakukan usaha? Tidak, Bu. Kenapa? Karena hanya mendorong menggunakan gaya, tetapi tidak melakukan usaha. Karena usaha hanya akan terjadi jika seseorang melibatkan gaya dan perpindahan. Oke, bagus sekali jawabannya Aul. Nah, baiklah, kita masuk ke materi hari ini mengenai pesawat sederhana. Sebelumnya Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Melalui serangkaian kegiatan pembelajaran hari ini, diharapkan siswa dapat menjelaskan konsep pesawat sederhana dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, siswa dapat menyajikan hasil pemecahan masalah dengan menggunakan rumus yang terdapat pada setiap jenis pesawat sederhana. Dan yang terakhir, diharapkan siswa dapat menyajikan hasil penyelidikan atau pemecahan masalah tentang manfaat penggunaan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Oke, untuk penjelasan lebih lanjut, simak pembahasan berikut ini. Nah, baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pesawat sederhana. Adapun yang akan kita bahas di dalam pesawat sederhana adalah yang pertama mengenai pengertian pesawat sederhana, kemudian yang kedua mengenai macam-macam atau jenis-jenis pesawat sederhana, dan yang ketiga adalah mengenai manfaat pesawat sederhana. Baiklah, langsung saja kita simak penjelasan yang pertama mengenai pengertian pesawat sederhana. Nah, pesawat sederhana adalah alat yang dapat digunakan untuk mempermudah suatu pekerjaan tanpa harus memperkecil usaha. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita menimba air dari sumur menggunakan katrol, maka di situ telah bekerja konsep pesawat sederhana. Nah, di mana katrol merupakan salah satu jenis pesawat sederhana. Baiklah, nanti akan kita bahas lebih lanjut mengenai katrol dan jenis-jenis pesawat sederhana yang lainnya. Oke. Di dalam pesawat sederhana, kita akan menemukan 3 kata yang akan sering kita gunakan. Yang pertama adalah titik tumpu, kemudian titik beban, dan yang ketiga adalah titik kuasa. Di mana titik tumpu merupakan titik yang menjadi tumpuan beban dan sifatnya tetap. Kemudian titik beban merupakan tempat melekatnya beban. Dan yang terakhir adalah titik kuasa, di mana titik kuasa itu adalah tempat diberikannya gaya kuasa. Nah, paham ya mengenai pengertian pesawat sederhana. Kemudian selanjutnya yang kedua, kita akan membahas mengenai jenis-jenis pesawat sederhana. Jenis yang pertama yaitu tuas atau pengungkit, di mana tuas merupakan sebuah batang yang dapat diputar di sekitar titik tumpu. Pada tuas berlaku prinsip momen gaya, yaitu LK sama dengan W dikali LB atau W per F sama dengan LK per LB. Perbandingan antara beban dengan gaya kuasa disebut dengan keuntungan mekanik atau KM. Nah, rumusnya adalah KM sama dengan W per F atau KM sama dengan LK di mana per LB. W adalah titik beban, F adalah titik kuasa, LK adalah lengan kuasa, dan LB adalah lengan beban. Kemudian
Di dalam tuas terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada tuas kelas pertama dengan titik tumpu berada di antara titik berat dan titik kuasa. Contohnya adalah seperti jungkat-jungkit atau gunting. Nah, kemudian tuas yang kelas kedua, titik beban berada di antara titik kuasa dengan titik tumpu. Contohnya adalah gerobak. Kemudian tuas kelas ketiga dengan titik kuasa berada di antara titik beban dan titik tumpu. Contohnya adalah staples. Nah, selanjutnya untuk jenis pesawat sederhana yang kedua yaitu katrol, di mana katrol merupakan roda yang memiliki alur melingkar sehingga tali atau rantai dapat bergerak di dalamnya. Nah, seperti itu gambarnya ya. Yang pertama itu ada katrol tunggal tetap dengan KM sama dengan W per F sama dengan 1. Kemudian F sama dengan W per 1. Dan F sama dengan W. Kemudian untuk jenis yang kedua yaitu katrol tunggal bergerak. KM sama dengan W per F sama dengan 2. Kemudian F sama dengan W per 2. Dan F sama dengan 2W. Kemudian untuk katrol jenis ketiga yaitu katrol majemuk. Nah, KM-nya adalah W per F sama dengan 4, di mana F sama dengan W per 4 dan F sama dengan 4W. Kemudian pesawat sederhana jenis ketiga adalah bidang miring. Nah, di sini gaya yang dibutuhkan akan lebih kecil jika benda didorong di bidang miring daripada mengangkatnya secara langsung. Nah, kita lihat gambar di samping. Itu terlihat seseorang mendorong sebuah benda ke dalam mobil. Nah, di situ kegiatan akan terasa lebih mudah ketika kita menggunakan bidang miring. Inilah yang kita bisa sebut dengan manfaat dari pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bidang miring, rumusnya adalah W per F sama dengan S per H, di mana KM sama dengan W per F atau KM sama dengan S per H. Di mana W adalah gaya berat benda, F adalah gaya dorong, S adalah panjang bidang miring, dan H adalah ketinggian bidang miring. Nah, jenis pesawat sederhana yang keempat adalah roda berporos atau roda bergandar. Roda berporos atau roda bergandar merupakan roda yang disambungkan dengan sebuah poros yang bisa berputar secara bersama-sama. Roda berporos ini salah satu dari jenis pesawat sederhana yang sering ditemukan di alat-alat seperti setir mobil, roda sepeda, setir kapal, roda sepeda motor, gerenda, dan lain-lainnya. Nah, jadi itulah tadi beberapa pembahasan mengenai jenis-jenis pesawat sederhana beserta rumusnya. Nah, kita masuk ke contoh soal ya. Kita lihat contohnya. Aulia ingin mengangkat sebuah beban dengan memakai katrol tunggal bergerak. Jika berat beban 4000 Newton, maka besar gaya yang harus diberikan yaitu... Oke, langsung saja kita bahas soalnya. Diketahui W sama dengan 4000 Newton dan KM sama dengan 2. Mengapa 2, Bu? Karena KM di dalam katrol tunggal bergerak adalah 2. Nah, yang ditanya adalah besar gaya atau F. Oke, langsung saja kita bahas. Kita gunakan rumus KM sama dengan W per F. KM-nya diketahui 2. Sama dengan W per F. 2F sama dengan W. 2F sama dengan 4000 Newton. Nah, F-nya adalah 4000 per 2. Maka didapatkan hasilnya F atau gayanya adalah 2000 Newton. Jadi besar gaya yang diperlukan untuk memindahkan benda tersebut adalah sebesar 2000 Newton. Paham ya? Nah, selanjutnya kita masuk ke manfaat pesawat sederhana. Nah, adapun beberapa manfaat pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, untuk mempermudah pekerjaan manusia baik dari segi pengangkutan barang maupun pekerjaan manusia dalam jarak yang sangat jauh. Nah, kemudian energi yang kita keluarkan juga dapat dihemat. Kemudian yang ketiga, waktunya akan menjadi lebih singkat. Dan yang keempat adalah untuk mengubah arah gaya. Nah, jika kita lihat dari keempat manfaat pesawat sederhana ini, maka ini sesuai dengan konsep pesawat sederhana, yaitu merupakan alat yang dapat digunakan untuk mempermudah suatu pekerjaan manusia tanpa memperkecil usaha. Jadi anak-anak cukup paham ya materi mengenai pesawat sederhana. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Nah, baik, jika nggak ada, Ibu mau kasih satu soal yang tercepat.
dengan lengan beban 50 cm. Kemudian hitunglah gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban tersebut. Oke, silakan dikerjakan satu soal tersebut. Yang tercepat akan Ibu beri hadiah. Gimana, ada yang udah selesai? Saya Bu. Ya, Eci, silakan maju, Ci. Oke, jadi jawabannya adalah 200 Newton. Ada yang sama jawabannya? Sama, Bu. Ada yang beda nggak? Enggak, Bu. Oke, jawabannya benar ya. Berarti cukup paham ya sampai di sini materi mengenai pesawat sederhana. Ada yang ingin ditanyakan lagi nggak? Tidak, Bu. Nah, jadi kesimpulannya adalah pesawat sederhana itu merupakan alat yang dapat digunakan untuk mempermudah suatu pekerjaan tanpa memperkecil usaha. Yaitu tadi contohnya seperti gunting, seperti katrol, tuas, bidang miring, dan lain-lain. Jadi paham ya materi mengenai pesawat sederhana. Nah, untuk tugas selanjutnya silakan kerjakan LKS halaman 41 sampai halaman 43. Dikumpulkan minggu depan ya. Ditulis nggak, Bu, soalnya? Enggak usah ditulis. Oke, Langsung Bu. dikerjakan aja di LKS-nya. Oke, minggu selanjutnya kita akan membahas mengenai pesawat sederhana. Prinsip pesawat sederhana dalam otot dan rangka manusia. Ingat ya, minggu depan kita belajar tentang ini. Nah, sebelum kita menutup pertemuan hari ini, marilah kita berdoa. Eci, silakan pimpin doa. Berdoa di